Masih bersama kami di Presisi Siang, 4 orang anak ditemukan tewas berjejer di kamar tidur di sebuah rumah kontrakan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain keempat anak, di lokasi tersebut juga ditemukan ayah korban dalam kondisi tak sadarkan diri dan luka. Warga RT 04 RW 03 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan digegerkan dengan temuan 4 orang anak yang tewas di dalam kamar sebuah rumah. Kematian keempat anak tersebut terungkap setelah warga mencium bau tidak sedap di sekitar rumah tempat anak-anak tersebut tinggal. Saat mencari tahu sumber bau tak sedap, warga justru menemukan banyak lalat dari rumah yang ditempati seorang pria berinisial P dan keluarganya. Karena curiga dengan kondisi di rumah tersebut, warga kemudian melaporkan ke Polsek Jagakarsa, Polres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Ade Arysyam Indradi, yang mendatangi lokasi penemuan menyampaikan di rumah tersebut saat olah TKP awal, penyidik menemukan P dalam kondisi luka dan juga jasad 4 orang anak dalam posisi berjejer di tempat tidur dalam kamar. Jagakarsa, anggota kami menerima laporan dari masyarakat tentang adanya bau yang sangat menyengat dari dalam rumah ini di belakang saya, TKP ini. Kemudian Kapolsek beserta jajaran Polsek Jagakarsa datang ke TKP awal, kemudian bertemu dengan para saksi antara lain Ketua RT, kemudian ada kakak dari pemilik rumah, saudara P, kemudian keluarga saudara D. Saudara D adalah istri dari saudara P, suami istri yang pemilik rumah ini. Setelah dilakukan olah TKP awal oleh Kapolsek dan jajaran Reskrim Polsek, ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D yang ditemukan berjejer di tempat tidur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pasca pengungkapan tersebut, P kemudian mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit. Penyidik juga sudah memintai keterangan dari P. Sedangkan istri dari P berinisial D juga tengah menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Pasar Minggu, diduga karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut berdasarkan laporan yang diterima Polsek Jagakarsa dari keluarga D. Ini sedang dirawat di rumah sakit. Tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Di Rumah Sakit Mulia. Saudara P dirawat di Rumah Sakit Mulia Pasar Minggu. Kemudian ibunya telah lebih dahulu dirawat sejak hari Sabtu ya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Dugaannya seperti itu berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Jagakarsa hari Sabtu sore sekira jam 17, Polsek Jagakarsa menerima laporan dari kakaknya saudari D. Saudari D adalah istri dari saudara P. Menerima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Hingga kini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyidikan kasus ini dan menutup lokasi kejadian, serta akan melakukan olah TKP lanjutan. Tim Liputan Polri TV.
Untuk mengetahui terkait kasus tewasnya 4 orang anak di Jagakarsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibda Almira. Baik, selamat siang, Bapak. Kami ingin tahu terungkapnya kematian 4 orang anak di Jagakarsa berdasarkan laporan warga. Apa yang ditemukan warga saat itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, sekitar pukul 13.30, warga setempat mencium adanya aroma tidak sedap yang sumbernya berasal dari rumah kontrakan saudari PD dan saudara DM. Ini sepasang suami istri yang tinggal di rumah kontrakan tersebut beserta dengan 4 orang anaknya. Nah, pada siang hari kemarin, di hari Rabu tersebut, ketika warga setempat mencium aroma tidak sedap, kemudian menghubungi pemilik kontrakan. Nah, dari pemilik kontrakan, selanjutnya menghubungi saudari DM. Karena pada saat itu saudari DM sedang dirawat di RSUD Pasar Minggu. Buntut dari kejadian penganiayaan atau KDRT yang dialaminya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember. Mendapatkan informasi bahwa adanya bau tidak sedap melalui via telepon, saudari DM kemudian meminta bantuan kepada adiknya untuk mengecek ke TKP. Adiknya kemudian datang ke TKP dan bertemu dengan beberapa saksi di TKP, yakni tetangga kanan kiri rumah tersebut, kemudian bersama-sama membuka pintu dengan cara mendobrak karena tidak ada respon dari dalam. Nah, pada saat itu kondisi rumah gelap. Nah, kemudian hanya ada lampu di kamar mandi yang menyala. Di kamar mandi itu juga ditemukan saudara PD atau si suami dalam kondisi tergeletak di lantai kamar mandi dan dalam posisi tidak menggunakan pakaian. Pada tubuh saudara PD juga ditemukan beberapa luka, antara lain luka sayatan di pergelangan tangan kiri dan tangan kanan, serta adanya luka di bagian perut. Dan juga ditemukan adanya pisau di dekat saudara PD. Setelah menemukan saudara PD dan dicek kondisinya masih hidup, kemudian beberapa saksi tersebut mengecek keberadaan anak-anaknya. Karena posisi kamar mandi itu bersebelahan dengan posisi kamar tidur, kemudian pintu kamar tidur ini dibuka. Namun karena kondisinya gelap, sehingga para saksi menggunakan senter untuk melihat situasi di dalamnya. Para saksi kemudian menemukan adanya 4 jenazah atau anak-anak dari PD tersebut sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Berada dalam kasur dan berbaring di dalam satu ruangan yang sama. Demikian, Ibda Almira. Baik, Bapak, dari keempat anak tersebut usianya masing-masing berapa tahun, Pak? Ya, jadi 4 anak tersebut, yang pertama VA, usia 6 tahun, kemudian S, usia 4 tahun, AR, usia 3 tahun, dan AS, usia 1 tahun. Dan apakah sudah diketahui tewasnya keempat anak tersebut dikarenakan apa, dan apakah ayah korban ini terlibat, Pak? Ya, jadi sampai dengan saat ini, kami dari Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Puslap 4 Mabes Polri, Dokpol, dan Inavis masih mendalami terkait dengan peristiwa ini. Jenazah dari 4 anak ini juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri sejak tadi malam, kemudian dilakukan otopsi untuk mengetahui secara pasti berdasarkan keilmuan medis untuk mengetahui apa penyebab dari kematian keempat anak tersebut.
Kemudian dari pihak istri yang adalah saudara DM saat ini masih dirawat di RSUD Pasar Minggu dalam posisi masih proses pemulihan. Kemudian saudara PD sendiri saat ini dirujuk di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang intensif juga dikarenakan adanya sejumlah luka. Sehingga kami masih menunggu kestabilan dari si PD atau sang suami untuk selanjutnya kami mintai keterangan. Dan juga terhadap saudara DM akan juga kami mintai keterangan. Baik Pak, diperkirakan sudah berapa lama para korban meninggal? Jika berdasarkan keterangan para saksi yang sudah kami mintai keterangan, jadi ada beberapa saksi, termasuk salah satunya adalah tetangga atau pemilik rumah kontrakan ini, menyatakan bahwa mereka terakhir melihat aktivitas si suami beserta dengan anak-anaknya itu adalah pada hari Minggu. Sejak saat itu sudah tidak lagi melihat adanya aktivitas hingga pada hari Rabu siang kemarin ditemukan 4 anak ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kalau dari kondisi sang ibu Pak, itu bagaimana? Ya, jadi pada tanggal 2 Desember, hari Sabtu, sang ibu ini mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan atau KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya, yakni PD, dengan cara membenturkan kepala sang ibu ini ke tembok dan kepada lantai dan ke lantai. Selanjutnya, setelah peristiwa kekerasan tersebut, si ibu kemudian masuk ke rumah sakit dilakukan perawatan. Nah, atas pertimbangan dan musyawarah dari pihak keluarga, akhirnya disepakati untuk membuat laporan polisi di Polsek Jagakarsa terkait dengan KDRT yang dialami oleh si istri. Pelapornya adalah adik kandungnya yang membuat laporan di Polsek Jagakarsa. Baik, terakhir Bapak, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik terkait kasus ini apa Pak? Ya, jadi langkah selanjutnya yang pertama kami saat ini menunggu hasil dari otopsi yang sudah dilakukan oleh tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Polri. Selanjutnya kami juga menunggu hasil dari pemeriksaan Puslap 4 Polri yang sementara ini masih terus bekerja. Kami juga berkoordinasi dengan UPT P3A untuk melakukan pendampingan terhadap istri atau saudari DM untuk pendampingan psikisnya, sehingga ketika sudah pulih baik fisik maupun psikisnya, kami rencana akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kami juga berkoordinasi dengan dokter dari Rumah Sakit Kramat Jati untuk melihat perkembangan kesehatan dari saudara PD. Nah, ketika yang bersangkutan sudah dinyatakan stabil, kami juga akan mintai keterangan dari saudara PD tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi atas waktunya sudah bergabung bersama Polri TV. Salam presisi Bapak. Salam presisi. Selanjutnya pemirsa, Polres Sukabumi mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap seorang wanita yang dengan modus pengobatan. Tersangka mengaku memiliki kemampuan khusus untuk menyembuhkan penyakit korban, salah satunya secara ritual melalui perjanjian gaib agar bersetubuh dengan tersangka sebanyak 3 kali. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri, Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu AA Saipul Rohman menggelar konferensi pers yang mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban, seorang wanita berinisial YN berusia 33 tahun. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan tersangka mengaku memiliki kemampuan khusus untuk menyembuhkan penyakit korban secara ritual dan meminta korban untuk ruqyah dengan cara dimandikan. Penyakitnya, korban ini datang kepada R yang dikenal katanya sebagai seorang orang yang bisa mengobati penyakit.
korban diminta oleh tersangka R untuk mandi, bunga-bungaan ya. Lalu setelah dimandikan, alat kelamin tersangka dimasukkan ke dalam alat kelamin korban dengan dalih dari proses masuknya itu adalah dimasukkan roh untuk menyembuhkan penyakit daripada korban. Berkaitan dengan laporan tersebut, penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi sampai akhirnya menetapkan tersangka terhadap saudara R dan dilakukan penangkapan dan penahanan. Sampai saat ini dilakukan proses penyidikan terkait dengan pasal 29 KUH pidana dengan ancaman pidana 7-9 tahun. Polres Sukabumi telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka dalam menipu korban. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.